Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah Renaissance dalam Yesus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh tim Gustafsson. Mari kita mulai kisah inspiratif.
Leonardo da Vinci dianggap sebagai contoh manusia Renaissance yang terbaik. Kehebatan intelektualnya telah mendorong kemajuan berbagai bidang studi dan seni. Meski demikian, Leonardo mencatat tentang hari-hari kita yang menyedihkan ini, dan meratapi kenyataan bahwa kita mati, tanpa meninggalkan kenangan apapun tentang diri kita dalam benak orang-orang. Kukira selama ini aku belajar cara untuk hidup, kata Leonardo. Tetapi nyatanya aku sedang belajar cara untuk mati. Mungkin Leonardo tidak sadar, tetapi perkataannya ada benarnya. Belajar cara untuk mati adalah jalan menuju kehidupan. Setelah Yesus memasuki kota Yerusalem dan disambut dengan arak-arakan yang meriah atau yang kita rayakan sekarang sebagai Minggu Palma. Dia berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Dia memang berbicara tentang kematiannya sendiri, tetapi kemudian memperluasnya untuk mencakup kita semua. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Rasul Paulus menulis tentang dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Lewat kematiannya, Yesus menawarkan kepada kita kelahiran kembali makna Renaissance, yang sesungguhnya Dia telah membuka jalan bagi kita untuk mengalami kehidupan kekal bersama Bapanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Anda mengukur nilai hidup Anda? Adakah dari nilai-nilai tersebut yang mungkin perlu diubah? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dalam ketiga Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, setidaknya 3 kali Yesus menubuatkan kematiannya. Nubuat yang pertama dikatakan Yesus setelah deklarasi Petrus mengenai dirinya sebagai Mesias. Nubuat yang kedua dan ketiga dapat ditemukan di Matius dan Lukas. Semua catatan Injil tersebut merekam ucapan Kristus yang secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya akan mati di tangan ahli-ahli Taurat dan akan bangkit 3 hari kemudian. Namun, nubuatan dalam Injil Yohanes terkesan lebih halus. Dalam Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan ayat 36, kematian Kristus dinubuatkan dalam gaya bahasa yang agak puitis. Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan, dan bahwa biji gandum harus mati demi menghasilkan lebih banyak buah. Lewat cara penulisan mereka, setiap penulis Injil mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang memang ingin mereka capai. Melayani dan mengikut Tuhan, Yohanes 12 ayat 26 berkata dengan jelas, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Dalam rangka melayani dan mengikut Tuhan, kita harus punya kesiapan diri. Kesiapan diri kita sebagai anak Allah yang siap melakukan pelayanan dimanapun kita berada dan apapun situasi yang sedang kita alami,
seyogyanya mencontoh Yesus sebagai Guru dan Tuhan kita. Di mana saja Yesus berada, dan dalam situasi apapun, Dia selalu siap memberi. Entah itu dari segi waktu, tenaga maupun materi, yang terutama sekali dalam setiap pemberiannya terkandung belas kasih yang tak terbatas bagi setiap orang, tanpa memandang status sosial. Belas kasih itu diberikan dengan sukacita sehingga orang-orang yang menerima pemberian dari Yesus bisa merasakan sukacita yang sama pula. Inilah yang Tuhan kehendaki dari kita, yaitu agar kita pun seperti dirinya yang memberikan kasih dan sukacita pada sesama. Meski mungkin saat kita melayani sesama, kita sedang menghadapi situasi yang buruk. Pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat ini sangat jelas menunjuk bahwa seseorang yang ingin menjadi pelayan bagi Tuhan harus melayaninya dengan tanpa batas. Hal ini tertuang dalam kalimat, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada." Orang-orang seperti inilah yang dihormati oleh Bapa sebagai anak-anak Allah yang dapat memuaskan hatinya. Melayani Tuhan berarti melayani perasaannya, pikirannya dan kehendaknya untuk dilakukan. Dalam hal ini, seseorang yang melayani Tuhan harus selalu dalam keadaan mengenakan pikiran dan perasaannya setiap saat, selalu terhubung dengan pribadinya secara terus-menerus dalam hubungan yang harmoni. Pada dasarnya, pelayanan yang benar bukanlah harus menjadi para pejabat gereja, aktivisnya, dan harus menyandang pendidikan sekolah tinggi teologia. Banyak orang Kristen memandang salah pengertian mengenai pelayanan kepada Tuhan. Sebagian besar menganggap pelayanan kepada Tuhan adalah kegiatan di sekitar gereja yang dilakukan oleh mereka yang memiliki legitimasi atau pengesahan untuk pelayanan. Pelayanan yang benar adalah pelayanan tanpa batas. Pelayanan tanpa batas artinya usaha yang dilakukan demi kepentingan atau keuntungan Tuhan sehingga memuaskan dan menyenangkan hatinya. Galatia 1 ayat 10, ini adalah pelayanan yang tidak dibatasi oleh ruangan. Berarti bukan hanya di lingkungan gereja dan lembaga-lembaga Kristen. Tempat pelayanan orang percaya adalah seluruh wilayah di mana mereka dapat menyelenggarakan hidup bagi kepentingan sesama. Ini artinya baik di lingkungan keluarga, di pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat kita harus tampil sebagai seorang yang melayani Tuhan dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Kita tidak boleh bertindak suka-suka sendiri, sebab hidup kita telah dibeli oleh Tuhan dan harganya lunas telah dibayar Tuhan di atas kayu salib agar kita yang hidup sekarang ini tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri melainkan hidup bagi Tuhan Yesus dan melayani kehendak-Nya dengan tanpa batas. 2 Korintus 5 ayat 15. Kita harus selalu dalam kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan menimbulkan reaksi perasaan Tuhan. Apakah Tuhan sedang disenangkan atau malah dilukai oleh karena kita meleset dari kehendak-Nya untuk dilakukan? Berkenaan dengan hal ini, Rasul Paulus menasehati umat percaya agar selalu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam seluruh tindakannya. Filipi 2 ayat 5, sebab inilah cara melayani Tuhan secara benar dengan tanpa batas sehingga mereka selalu ada dalam perkenanan Tuhan dan selalu ada dalam keadaan menyenangkan hati Tuhan. Seseorang yang ingin memiliki pikiran Kristus berarti ia bersedia menanggalkan segala bentuk perbuatan dosa keinginan daging, keinginan mata,
keangkuhan hidup dan dengan segala percintaan dunia yang telah terlanjur lama mewarnai jiwanya, kemudian digantikan dengan keinginan Tuhan saja sehingga ia dapat berkata, "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristuslah yang hidup memerintah atas hidupku." Sebagai hamba atau pelayan Tuhan, kita harus selalu mengikuti kemanapun Dia pergi. Dan dimanapun ia berada, di situ juga seharusnya kita berada. Artinya tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan sepenuhnya, tidak boleh bekerja menurut kemauan sendiri karena tugas hamba hanyalah melakukan apapun yang diperintahkan majikannya. Komitmen pelayan Tuhan seharusnya demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita tidak mungkin dapat melayani Tuhan dengan benar apabila kita sendiri tidak mau melekat dan tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Jadi kita harus memiliki persekutuan intim dengannya supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Sebab kita tidak boleh sembarangan dalam melayani pekerjaan Tuhan, dikarenakan yang kita kerjakan berkenaan dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yesus berdoa kepada Bapa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Pelayan Tuhan harus memberitakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Karena itu, marilah melayani Tuhan dengan tunduk pada kehendak-Nya dan mau dipimpin Roh Kudus. Meminta di dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 24 berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Nas hari ini terkesan bahwa Tuhan Yesus hendak menyenangkan hati kita dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Dengan meminta di dalam nama Yesus, maka semuanya akan terjadi dan nyata di depan mata kita. Seolah-olah doa itu seperti, bim salah bim ada kadabra. Kalau salah memahami teks ini, maka seseorang mulai akan menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan. Seakan-akan seseorang berhak memiliki keinginan sendiri tanpa memikirkan apakah Tuhan juga menginginkannya. Jika orang percaya merasa bahwa keinginannya berhak dituruti tanpa perlu peka apakah permintaan tersebut Tuhan juga menginginkannya, berarti ia sudah tidak lagi menempatkan diri sebagai pelayan bagi Tuhan Yesus. Ini berarti Tuhan sebagai pelayan dan ia adalah sebagai Tuhan yang berhak didengar dan dituruti. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak boleh merasa berhak memiliki hidupnya sendiri. Kita harus melihat teks Yohanes 16 ayat 24 dalam keterkaitannya dengan teks lain sebelum dan sesudahnya. Kita tidak boleh memahami ayat ini lepas dari konteksnya. Orang-orang yang diberi kewenangan meminta apapun demi nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Yohanes 16 ayat 27. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang rela melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan Yesus dengan rela berkorban segala sesuatu.
murid-murid Tuhan Yesus tanpa takut menantang maut demi cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Kepada orang-orang ini Tuhan Yesus bisa mempercayakan namanya. Tujuan nas ini adalah bagi orang yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka merelakan keinginannya dikontrol oleh Tuhan, artinya permintaan mereka selalu diselaraskan dengan kehendak, kepentingan Tuhan di dalamnya dan tetap seirama dengan tujuan dan rencana Tuhan. Dengan demikian orang percaya tetap boleh memiliki keinginan, namun keinginan yang searah dengan kehendak Tuhan dan semua adalah untuk kepentingannya. Inilah orang-orang yang setiap langkahnya bisa dinikmati Tuhan dan membuat Tuhan Yesus bersuka cita atasnya. Dengan demikian sukacita hidup orang percaya yang benar adalah sukacita karena bisa menyukakan hati Tuhan Yesus. Nas hari ini hendak mengajar kita tentang berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah sebuah rumusan ajaib atau magic formula. Berdoa dalam nama Yesus bukanlah seperti seseorang yang mendekati pintu rumah terkunci rapat-rapat, lalu dia berseru dengan suara keras, "Simsalabim, terbukalah hai pintu." Berdoa dalam nama Yesus adalah berdoa dengan cara yang sama seperti Yesus sendiri melakukannya. Berdoa dengan iman yang sama, kasih yang sama kepada Bapa Surgawi, dan semangat yang sama dengan semangat Yesus sendiri. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita terbenam dalam kehidupan Yesus sendiri. Doa sedemikian mencerminkan hasrat kita untuk ambil bagian dalam persatuan antara Yesus dan Bapanya di surga. Dengan demikian kita memiliki rasa percaya yang mutlak bahwa Bapa Surgawi mendengar dan akan menjawab doa-doa kita bahkan apabila kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Berdoa dalam nama Yesus menyangkut sebuah komitmen untuk mencontoh kehidupan Yesus, yang menghasrati ketaatan kepada Bapa Surgawi dalam segala hal, seperti halnya Yesus. Hal itu berarti menghaturkan permohonan kepada Roh Kudus untuk menolong kita, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan demikian wujud-wujud doa kita kepada Bapa Surgawi menyerupai intensi-intensi yang dipersembahkan Yesus ketika Dia masih hidup di dunia ini, dan sekarang tetap dilakukannya di dalam surga. Hendaknya permintaan kita kepada Tuhan Yesus hari-hari ini adalah permintaan yang di dalamnya membuat sukacita Tuhan Yesus menjadi penuh, di mana permintaan kita adalah demi untuk kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya, mengubahkan kita menjadi manusia roh yang setiap hari selalu berjalan di dalam pimpinan Tuhan, taat melakukan kehendak-Nya dan dimampukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu, meminta segala sesuatu di dalam nama Yesus memaksa kita menselaraskan permintaan kita dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kamu menyikapi Injil Yohanes? Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan ayat 24 menyatakan penulis kitab ini adalah murid yang dikasihi Yesus. Sebagaimana dimengerti oleh sejarah, fakta ini merujuk kepada Rasul Yohanes, anaknya Zebedes. Penemuan beberapa naskah dari kertas papirus yang diperkirakan oleh para ilmuwan berasal dari tahun 135, menjelaskan bahwa kitab ini sudah ditulis, disalin, dan diedarkan sebelum tahun 135. Ada yang menganggap kitab ini dituliskan sebelum Yerusalem dihancurkan pada tahun 70. Walaupun begitu, kemungkinan besar kitab ini dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 85 sampai 90.
Yohanes 20 ayat 31 menjelaskan tujuan penulisannya sebagai berikut. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Berbeda dengan ketiga Injil lainnya, tujuan Yohanes bukanlah membuat naratif sejarah tentang kehidupan Kristus, melainkan menjelaskan kodrat ilahinya. Yohanes tidak hanya ingin menguatkan iman generasi kedua orang Kristen, tetapi juga menumbuhkan iman bagi mereka yang belum percaya. Di umurnya yang sudah renta, ia harus melawan ajaran murtad yang menyesatkan banyak jemaat gereja. Yohanes memberi penekanan kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ia melawan ajaran sesat saat itu yang menyatakan, Roh Kristus mendiami Yesus yang menjadi 100% manusia pada waktu pembaptisan, tapi kemudian meninggalkannya pada penyaliban. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes memilih 7 mukjizat untuk menyatakan keilahian Kristus ketika menggambarkan pelayanannya. Beberapa kisah dan peristiwa tersebut hanya ditemukan di dalam kitab Yohanes. Kitab Yohanes merupakan Injil yang paling bersifat teologis dari keempat Injil,
yang seringkali juga memberi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi dalam Injil lainnya. Ia banyak menulis tentang pelayanan Roh Kudus yang datang setelah kenaikan Yesus. Ada beberapa ungkapan yang sering digunakan oleh Yohanes, yang mengungkapkan tema utama dari Injilnya: percaya, bersaksi, penghibur, hidup mati, terang gelap, aku adanya sebagaimana Yesus adalah, aku adanya, dan kasih. Injil Yohanes memperkenalkan Kristus, bukan sejak kelahirannya, tetapi dari permulaan, sebagai Sang Firman, sebagai Allah, yang terlibat dalam setiap aspek penciptaan dan yang kemudian menjadi darah daging supaya ia dapat mengambil alih dosa kita sebagai domba kurban yang tak bercacat celah. Yohanes memasukkan dialog yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan menjelaskan cara orang diselamatkan melalui kematiannya di kayu salib. Yesus berulang kali membuat pemimpin bangsa Yahudi geram ketika mengecam mereka, menyembuhkan pada hari Sabat, dan mengklaim atribut yang seharusnya hanya dimiliki Allah. Yesus dikisahkan mempersiapkan muridnya mengenai kematiannya dan pelayanan mereka setelah kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Ia kemudian dengan sukarela mengorbankan nyawanya di kayu salib bagi kita, supaya bisa melunasi hutang dosa kita sepenuhnya. Karena itu, siapapun yang mempercayainya sebagai juru selamat bagi dosa-dosanya akan diselamatkan dari kebinasaan. Ia kemudian bangkit dari kematian, membuat muridnya yang paling ragu sekalipun menjadi percaya bahwa ia memang Tuhan dan Allah. Yesus digambarkan Yohanes sebagai Allah Perjanjian Lama melalui 7 pernyataan Yesus yang dimulai dengan "Aku adalah". Ia adalah roti kehidupan, Yohanes 6 ayat 35, yang disediakan Allah ketika memberi makanan kepada jiwa umatnya, sama seperti ia menyediakan roti dari surga ketika bangsa Israel sedang hidup di padang belantara seusai keluar dari penjajahan Mesir. Yesus adalah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, terang yang sama yang dijanjikan Allah kepada umatnya di dalam Perjanjian Lama dan yang akan mencapai puncaknya di Yerusalem baru ketika Kristus menjadi penerangnya. Wahyu 21 ayat 23. Dua pernyataan, "Aku adalah", memposisikan Yesus sebagai gembala baik dan pintu bagi domba-dombanya. Di sini terdapat beberapa rujukan kepada Yesus sebagai Allah dalam Perjanjian Lama, Sang Gembala Israel, dan sebagai satu-satunya pintu ke dalam kandang domba, sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Orang Yahudi mempercayai kebangkitan, tapi faktanya, mereka menggunakan doktrin untuk berusaha menjebak Yesus untuk membuat pernyataan yang dapat mereka gunakan untuk melawannya. Akan tetapi, pernyataan Yesus di makam Lazarus, "Akulah kebangkitan dan hidup", Yohanes 11 ayat 25, membuat mereka terkejut. Ia mengklaim dirinya sebagai sebab atas kebangkitan dan pemilik kuasa di atas kehidupan dan kematian. Tidak ada sosok lain selain Allah sendiri yang dapat mengklaim hal itu. Sama halnya, ketika Yesus menyatakan sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, Yohanes 14 ayat 6, itu dengan jelas mengaitkannya dengan Perjanjian Lama. Jalan kekudusan, miliknya dinubuatkan melalui Yesaya 35 ayat 8. Ia menetapkan kota kebenaran melalui Zaharia 8 ayat 3 ketika ia, yang merupakan kebenaran, dalam dirinya, berada di Yerusalem,
Kebenaran Injil diberitakan di sana olehnya dan para rasulnya. Sebagai kehidupan, ia mendukung keilahiannya, Sang Pencipta kehidupan, yaitu Allah dalam wujud manusia. Pada akhirnya, sebagai pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1 dan ayat 5, Yesus telah menyatakan dirinya dengan bangsa Israel yang dijuluki berulang kali sebagai kebun anggur dalam ayat Perjanjian Lama. Sebagai pokok dari kebun anggur Israel, ia menunjukkan dirinya sebagai Allah dari Israel yang benar, sehingga semua akan datang kepadanya melalui iman. Karena tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Roma 9 ayat 6. Praktek Injil Yohanes masih terus menggenapi tujuannya dengan menyediakan begitu banyak informasi yang berguna dalam penginjilan. Yohanes 3 ayat 16 barangkali merupakan ayat yang paling dikenal, walaupun tidak dimengerti oleh sebagian besar pendengarnya. Ayat ini seringkali digunakan oleh kelompok pendalaman Alkitab. Di dalam kisah perjumpaan di antara Yesus dan Nikodemus dan wanita di sumur, kita dapat belajar banyak dari cara Yesus melakukan penginjilan. Ucapannya yang membesarkan hati para rasulnya sebelum kematiannya tetap menghibur dikala sanak saudara kita meninggal di dalam Kristus, terutama melalui doa Imam Agung bagi orang percaya di dalam pasal 17. Ajaran Yohanes mengenai keilahian Kristus sangat membantu dalam membedakan ajaran sesat dan bidat yang tidak mengenali Yesus sejati yang bersifat kekal dan ilahi. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa yang baik, takkan kutemukan makna dan tujuan hidup selain di dalam-Mu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita,
dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.